Memahami waktu Tuhan dari sebuah hikmah untuk hidup yang lebih tenang. Dalam perjalanan hidup, kita seringkali merasa tidak sabar menunggu hasil dari usaha yang telah kita lakukan. Ada kalanya kita merasa doa-doa kita belum terjawab, harapan kita tertunda, atau jalan hidup kita tidak berjalan sesuai dengan rencana. Namun, satu hal yang harus kita pahami adalah bahwa waktu Tuhan bukanlah waktu manusia. Tuhan memiliki rencana terbaik dan setiap hal terjadi pada waktunya. Memahami waktu Tuhan adalah kunci untuk hidup yang lebih tenang, penuh keikhlasan dan kebijaksanaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Dan segala sesuatu kami ciptakan dengan ukuran, dan perintah kami hanyalah satu perkataan seperti sekejap mata." Quran Surat Al-Qamar ayat 49-50. Ayat ini mengingatkan kita bahwa segala sesuatu di dunia ini telah diatur dengan bijaksana oleh Allah. Tidak ada yang terjadi secara kebetulan, dan segala sesuatu memiliki waktu yang tepat menurutnya. Waktu Tuhan dan ketidaksabaran manusia. Manusia seringkali terjebak dalam kerangka waktu yang sempit. Kita ingin segala sesuatu terjadi dengan segera, sesuai dengan keinginan kita. Padahal yang kita inginkan belum tentu yang terbaik untuk kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui." Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Contoh kehidupan nyata dapat ditemukan dalam perjalanan karir seseorang. Bayangkan seseorang pemuda yang telah berulang kali melamar pekerjaan tetapi selalu ditolak. Ia merasa kecewa dan mulai meragukan dirinya sendiri. Namun setelah beberapa waktu, ia diterima di sebuah perusahaan yang lebih baik daripada tempat yang sebelumnya ia lamar. Pada akhirnya, ia menyadari bahwa penundaan tersebut adalah bagian dari rencana Tuhan untuk memberinya yang terbaik. Hikmah dalam penundaan. Penundaan bukanlah tanda Allah mengabaikan kita. Sebaliknya, penundaan adalah cara Tuhan untuk mempersiapkan kita menerima sesuatu yang lebih besar, seperti pohon yang membutuhkan waktu untuk tumbuh dan berbuah. Begitu pula kita membutuhkan waktu untuk menjadi pribadi yang siap menerima apa yang kita minta. Dalam ajaran Buddha, konsep kesabaran dan ketenangan diajarkan sebagai bagian dari perjalanan spiritual. Buddha berkata, sedikit demi sedikit, saat seorang menunggu dengan sabar, kebijaksanaan pun tumbuh. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya sabar dalam menghadapi ujian hidup. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 153. Memahami rencana Tuhan melalui kehidupan Nabi. Kisah Nabi Yusuf alaihi salam adalah salah satu contoh yang menggambarkan bagaimana waktu Tuhan bekerja. Yusuf alaihi salam dijual sebagai budak oleh saudara-saudaranya. Dia dipenjara tanpa alasan yang adil. Tetapi akhirnya dia diangkat menjadi seorang penguasa Mesir yang bijaksana. Semua penderitaan yang dialami Yusuf adalah bagian dari rencana Tuhan yang sangat besar. Jika Yusuf tidak melewati semua itu, ia tidak akan menjadi pribadi yang kuat, bijaksana, dan mampu menyelamatkan orang dari kelaparan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa Tuhan jauh melampaui apa yang kita pahami. Waktunya selalu sempurna, meskipun pada awalnya terlihat penuh dengan tantangan. Dan bagaimana memahami dan mempraktikkan kesabaran terhadap waktu Tuhan? Yang pertama, berserah dirilah kepada Tuhan. Dalam agama Islam,
Konsep tawakal mengajarkan kita untuk mengarahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa taala setelah berusaha semaksimal mungkin. Seperti sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Dia akan memberi rizki kepada kalian sebagaimana Dia memberi rizki kepada burung. Mereka pergi pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang." Hadis riwayat Tirmizi. Berserah diri kepada Allah berarti percaya bahwa segala sesuatu akan datang pada waktunya, asalkan kita tidak berhenti berusaha. Yang kedua, belajarlah dari alam. Alam memberikan banyak pelajaran tentang bagaimana waktu bekerja. Bunga tidak akan mekar dalam semalam, dan sungai tidak akan mengalir dengan tergesa-gesa. Seperti yang dikatakan oleh Tao Zu, seorang filosof Tiongkok, alam tidak terburu-buru, namun semuanya tercapai. Yang ketiga, fokus pada proses, bukan hasil. Daripada terus-menerus memikirkan hasil, lebih baik kita menikmati prosesnya. Ketika kita fokus pada apa yang kita lakukan hari ini, kita tidak akan merasa terbebani oleh apa yang harus terjadi. Yang keempat, bersyukur di setiap keadaan. Syukur adalah kunci untuk menghadapi waktu Tuhan. Dengan bersyukur, kita menyadari bahwa setiap momen, baik atau buruk, adalah bagian dari perjalanan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmat kepadamu." Quran Surat Ibrahim ayat 7. Ajaran dari berbagai tradisi dan filsafat. Di dalam ajaran Nasrani, di dalam kitab terdapat ayat yang berbunyi, "Segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya." Pengkhotbahan 3.1. Ayat ini mengajarkan bahwa setiap hal di dunia ini terjadi pada waktu yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Di dalam pembelajaran agama Hindu, dalam Bhagavad Gita, Krishna mengajarkan bahwa tindakan tanpa keterikatan terhadap hasil adalah bentuk pengabdian yang sangat tertinggi. Ini sejalan dengan pemahaman bahwa kita harus mengarahkan hasilnya kepada Tuhan. Dalam filsafat Stoik, Marcus Aurelius berkata, "Hidup tidak terdiri dari apa yang terjadi padamu, tapi bagaimana kamu meresponnya." Filosof ini mengajarkan pentingnya menerima hal-hal di luar kendali kita dengan ketenangan. Percayalah pada waktu Tuhan. Memahami waktu Tuhan adalah pelajaran tentang keimanan, kesabaran, dan ketenangan. Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Bahkan ketika kita tidak melihatnya, waktu Tuhan mungkin tidak sesuai dengan rencana kita, tetapi waktunya selalu sempurna. Ketika kita merasa terpuruk atau kehilangan harapan, ingatlah firman Allah, "Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Quran Surat Al-Insyirah ayat 6. Percayalah bahwa setiap langkah, setiap detik, dan setiap kejadian dalam hidup kita adalah bagian dari rencananya. Dengan keimanan, usaha, dan kesabaran, kita akan melihat bahwa waktu Tuhan selalu membawa kita menuju kebahagiaan yang sejati.